Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 212302454 dari kelompok 9, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Apa sih paradigma itu? Istilah paradigma berasal dari kata Inggris yaitu paradig, yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma awalnya digunakan dalam ranah ilmu pengetahuan. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2019, karya Egy Rohani, dijelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan maupun pendidikan. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Konsekuensinya, pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sebab pada dasarnya pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengutip situs Bappenas, dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dalam hal ini, Pancasila merupakan landasan pembangunan yang ideal karena nilai-nilainya sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Mengutip buku modul pelatihan guru mata pelajaran PPKN, SMA atau SMK yang ditulis Mukiat dan kawan-kawan pada tahun 2016. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Sementara itu, melansir bpkadbanjarkap.go.id, Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara. Lebih lanjut, Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Spiritualisme Pancasila pada tahun 2018 menjelaskan bahwa secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional membangun suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Oleh karena hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan antara lain politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang kehidupan agama. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum. Pembangunan dan pengembangan bidang politik dan hukum
harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut. Selain sistem politik negara, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Telah diungkapkan oleh para pendiri negara Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya Mohatta menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menurut Mohatta agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam politik negara termasuk para elit politik dan para penyelenggara negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik dan hukum negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi, menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Oktavia. Saya Oktavia dengan NIM 2123024066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Dalam dunia ilmu ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan akhirnya yang kuat yang menang. Atas dasar kenyataan tersebut, maka Yudhoyono kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengajar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang HATKAM. Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan kebangsaannya. Adapun demi tegaknya integritas seluruh masyarakat negara diperlukan suatu pertahanan negara. Untuk itu diperlukan aparat keamanan negara dan aparat penegak hukum negara. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai penunggung pokok negara. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan, sebab jika demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukan suatu negara yang berdasarkan atas. Mungkin sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam jalannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.